Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Sabtu 24 Februari 2024. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan berkenan memberkati dan melindungi kami. Ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Oh, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini saya pilih dari ayatnya yang ke-29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saya memberikan judul Sang Mesias atau Engkaulah Mesias. Engkau adalah Mesias. Dulu sampai hari ini banyak orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. Itu sebabnya mereka menolak dan tidak pernah mau mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Sang Juru Selamat. Ada pula yang menganggap bahwa Kristus itu tidak lebih dari manusia biasa atau salah satu dari sekian banyak nabi yang pernah hidup di dunia ini. Itu kata mereka. Bukan hanya itu, mereka juga tidak mempercayai bahwa Kristus telah mati, disalib untuk menebus dosa umat manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan kita juga sering mendapati ada orang-orang yang dengan sengaja memandang rendah, mengolok-olok, dan melecehkan nama Yesus. Seperti yang kita lihat di TV-TV. Suatu ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Tetapi Petrus dengan tegas menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Sebuah keputusan yang tepat dalam nas renungan kita hari ini. Yang dimaksudkan dengan Mesias adalah Kristus
atau orang yang diurapi. Pengakuan Petrus bahwa Kristus adalah Mesias, Kristus adalah yang diurapi, tentu sangat mengejutkan banyak orang. Sebab orang-orang Yahudi memiliki pemahaman yang berbeda tentang Mesias. Menurut mereka, Mesias adalah pribadi yang bisa menyelamatkan mereka, khususnya secara badania, secara fisik. Bukan seperti Kristus yang mereka lihat tampak begitu lemah dan tak punya kekuatan apa-apa. Oleh karena itu, setelah mendengar pengakuan Petrus ini, Kristus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ayat 30 bacaan tadi. Petrus telah memiliki pengenalan yang benar. Siapa Kristus yang sebenarnya? Siapa Kristus yang sesungguhnya? Ibu bapa, saudara-saudara, Kristus telah membuktikan bahwa dialah Sang Mesias. Dialah yang mati menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya, dosa kita semua. Dan ia bangkit di hari yang ketiga dan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Di sini ia betul-betul menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Alkitab bagian yang lain juga menyatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Masihkah kita meragukan keilahian Kristus? Masihkah kita meragukan Yesus adalah Sang Mesias? Ibu bapak, saudara-saudara, bertobatlah, percayalah bahwa Kristus adalah Sang Mesias yang menyelamatkan ibu bapak, saudara dan saya dari kematian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon, kami meminta, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas firman-Mu. Firman yang Engkau perdengarkan kepada kami, bahwa Engkaulah Kristus Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dunia ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong, mengasihi, melindungi, dan memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang masih ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, yang masih diberi waktu untuk bisa merenungkan firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, kasihani, lindungi, sertai, biarlah ya Bapa, firman-Mu ini senantiasa menguatkan kami. Kami berdoa untuk para orang tua di dalam masa tuanya, yang dalam keterbatasan fisik, yang dalam ketidakberdayaan. Kami percaya Engkau akan menolong, mengasihi, dan memberkati para orang tua kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam pergumulan. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti bisa menghalau mereka dari berbagai pergumulan, sehingga mereka tetap mengenal kuasa kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bapa di surga, berkati pekerjaan kami, berkati aktivitas kami, berkati tanggung jawab kami, agar kami boleh mengangkat tugas kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kurus semangat, Tuhan memberkati kita semua.